Wilujeng tepang nulalingging sadaya. Badhe ngaturkeun kembang gaduh. Kahatur kakek kapayuan Parbun. Sampurasun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi seni. Saya Akila Syafara akan memandu video presentasi ini. Sebelum lanjut ke video presentasi, kami dari kelompok 7 izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Akila Syafara dengan NIM 211233097. Halo, nama saya Muhammad Bisal Padilah dengan nomor NIM 211233109. Perkenalkan, nama saya Surya Fahrizal dengan NIM 2112332121. Negara Indonesia adalah negara yang beragam terutama dalam keseniannya. Seni tradisional merupakan unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu suku atau bangsa tertentu yang berkembang secara turun-temurun. Ciri khas kesenian tradisional yaitu mempunyai unsur-unsur kepercayaan dan interpretasi tradisi masyarakat. Kesenian tradisional yang akan kami bahas di video kali ini adalah kesenian Bajidoran. Bapak Lurah bayar daun juang. Bajidoran yaitu sebuah kesenian Sunda yang terlahir dan tumbuh di wilayah Jawa Barat yang berasal dari daerah Subang dan Karawang. Kesenian Bajidoran berawal dari kesenian Doger dan Ketuk Tilo sekitar tahun 1930 sampai 1940. Dalam disertasi Buki Wibawa Karyaguna dijelaskan bahwa asal-usul kesenian Bajidoran khususnya di Subang berawal dari kesenian Kliningan. Pada perkembangannya, instrumen Kliningan menghilang dan berubah menjadi genre musik gamelan dengan tetap menggunakan nama Kliningan yang mengiringi sinden. Di Subang, khususnya daerah Pagaden, Kliningan mengalami pembauran dengan kesenian rakyat yang telah ada sebelumnya, seperti domret, banjet, ketuk tilu, tayub, doger, dan gembyong. Hasilnya, Kliningan yang biasanya menyajikan lagu-lagu yang berkesan tenang dan lembut memiliki tampilan baru dengan lagu-lagu berirama cepat dan cenderung memenuhi permintaan lagu dari penonton. Bahkan akhirnya para penonton yang mengendalikan pertunjukan, termasuk meminta mengiringi mereka untuk menari dan memberi uang saweran. Seni tari Bajidoran merupakan sebuah bentuk pertunjukan rakyat yang terbentuk, hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat pedesaan. Hidup matinya Bajidoran tidak terlepas dari ketergantungan pada masyarakat pendukungnya. Terutama para Bajidor yang dianggap sebagai salah satu penyangga utama kehidupannya, serta kaum elit pedesaan yang kerap kali mengundang grup Bajidoran, seni tari Bajidoran dalam perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan Kliningan Bajidoran dan dapat pengaruh dari daerah Bandung. Dengan demikian, istilah Bajidoran kini sulit sekali ditemukan lagi karena telah berganti nama menjadi Jaipongan di beberapa masyarakat setempat. Pada awal terbentuknya seni Bajidoran tersebut sangat kental dengan muatan religi. Sebelum pergelaran tari Bajidoran, penyelenggara berkewajiban melaksanakan persiapan-persiapan pertunjukan seperti mengadakan selamatan atau kenduri, menyiapkan sesaji, menyiapkan tempat pergelaran dengan segala peralatan seperti pisang, kelapa muda, dan pohon tebu masing-masing 2 pasang yang diletakkan di kanan dan kiri panggung. Perubahan yang terjadi dalam kesenian Bajidoran berlangsung dalam proses panjang, bertahap, dan berkembang sesuai lingkungannya. Perkembangan yang terjadi dalam kesenian Bajidoran tidak lepas dari pengaruh masyarakat sebagai pendukungnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Khayyam, bahwa kesenian tidak pernah lepas dari masyarakat. Sebagai salah satu bagian yang penting dari kebudayaan, kesenian adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri. Masyarakat yang menyangga kebudayaan dan demikian juga kesenian, mencipta, memberi peluang untuk bergerak, memelihara, menularkan, mengembangkan untuk kemudian menciptakan kebudayaan baru lagi. Masyarakat Sunda yang jauh dari daerah industri atau kota yang melaksanakan tindakan-tindakan simbolis, bertahannya kesenian tari di abad modern ini menunjukkan betapa luhurnya nilai-nilai budaya bangsa yang ada serta menjadi dasar ketahanan kesenian tari selama ini.
Hal lain yang menyebabkan tari tetap disukai karena sifatnya tidak khusus bagi golongan tertentu, melainkan terbuka bagi semua golongan. Pengaruh dangdut dan disko sangat dominan dalam kesenian Bajidoran ini. Erat kaitannya dalam pembawaan lagu maupun instrumental, khususnya dalam teknik tepakan kendang yang semakin berkembang dan merajalela. Sebagian dari pemain Bajidoran sudah tidak lagi mempedulikan gending dan tepakan kendang, menurut Ridwan tahun 2008. Menurut Herdiani, EN, bahwa faktor positif dari kesenian Bajidoran adalah sebagai ajang bertemannya rakyat, ajang bertemunya gaya, ajang transaksi ekonomi atau bisnis, ajang silaturahmi, ajang hiburan, sehingga terjadi interaksi di antara mereka. Namun, dilihat dari sisi negatif, arena kesenian Bajidoran menjadi sebuah arena persaingan status dan persaingan multilapis. Pertama, persaingan beranggapan bahwa penanggap akan bersaing untuk mencari grup Bajidoran yang ternama walaupun dengan bayaran yang cukup tinggi, karena dengan memilih grup ternama status penanggap akan menjadi naik. Kedua, persaingan antar sinden. Untuk mencari para Bajidor dan penonton lainnya, sinden akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan perhatian dari para Bajidor yang berkantong tebal. Alat musik Bajidoran. Alat musik Bajidoran biasanya diiringi oleh musik gamelan. Menurut Ceceng Hairudin selaku koordinator Bajidoran Sanggar Oces menyebutkan bahwa alat musik Sunda gamelan memiliki nada dasar daminatilada dengan laras salendro. Setiap nada dasar memiliki sebutan lain menggunakan angka. Jenis nada yang dihasilkan juga berbeda tergantung pada ketukan yang digunakan. Ketukan ini disebut pancer. Bonang dan jenglong. Bonang adalah alat musik gamelan berpencu yang diletakkan berjajar di atas papan kayu yang dinamai rancakan. Bonang dan jenglong memiliki kesamaan rupanya, hanya saja dibedakan berdasarkan ukuran dan nada yang dihasilkan dari pencon-pencon saat dimainkan. Cara memainkannya, jenglong dan bonang yaitu dipukul menggunakan alat pemukul dengan ketukan-ketukan berdasarkan jenis tabuhan yang dimainkan senada seirama dengan alat musik lain. Saron. Saron merupakan anggota musik gamelan yang terdiri dari bilah logam yang berbaris dijajar berlaraskan kayu kotak yang dinamai pangkon. Saron yang berbilah besar disebut saron dembung dengan nadanya yang rendah. Sedang yang nadanya tinggi yaitu saron barung. Dan yang bilahnya kecil disebut saron peking atau saron penerus. Saron dimainkan berdasarkan aturan ketukan pukulan atau tabuhan mengikuti alunan lagu dan jenis musik Bajidoran yang dimainkan. Rincik. Rincik atau bisa juga disebut sebagai cempres atau cecempres merupakan alat musik gamelan sejenis saron yang memiliki bilah-bilahnya kecil sebanyak 12 atau 14 bilah. Cara memainkan rincik ditabuh dengan menggunakan alat pukul yang bentuknya seperti palu. Ketika palu mengikuti ketukan alunan jenis musik yang dimainkan oleh alat musik lain dalam gamelan. Goong. Goong adalah anggota gamelan paling besar dan berat. Dibuat dari logam atau perunggu. Bentuknya bulat sekitar 70 cm atau 100 cm. Goong yang paling besar beratnya sampai mencapai 80 kg. Goong letaknya digantung pada tiang gantungan yang disebut gayor. Alat pemukulnya kayu yang dibalut-balut membulat oleh kain. Cara memainkan goong dengan mengikuti alunan lagu dengan jenis musik keseluruhan, contoh seperti catrik dan sengot. Kendang. Kendang yaitu sebutan kendang yang digunakan dalam kesenian-kesenian Jawa Barat. Memiliki dua permukaan yang ditutupi dengan kulit di bagian kanan dan kiri. Di bagian perutnya agak mengembung. Jenis dari kendang ini terdiri dari beberapa macam dengan ukuran yang berbeda, yaitu kendang gede, kendang berukuran sedang, kendang batangan, dan kendang yang berukuran paling kecil disebut kulanter. Tali-tali penyangganya dinamai ular-ular dan cincin-cincin peregangnya dinamai suh. Disimpan di atas kuda-kuda yang dinamai pelangkan. Cara memainkan kendang yaitu ditepuk menggunakan tangan, mengikuti irama jenis musik yang dimainkan. Kendang selain mengikuti irama lagu juga bisa mengikuti ketukan gerakan dari penari atau Bajidor yang melakukan mencu. Untuk kendang sendiri jenis tabuhannya bisa menyesuaikan dan bisa dimodifikasi. Rebab. Rebab yaitu jenis alat musik gesek tradisional dari Jawa Barat. Dibuat dari kayu. Memiliki wadah gema atau disebut juga sebagai resonasi yang ditutup dengan kulit. Rebab memiliki dua diawai yang terdiri dari sistem menurut tangga nada pelog atau salendro.
Cara memainkannya digesek atau memainkan rebab, yaitu kayu sebagai penggesek rebab disebut rangkung. Benang penggesek rebab terbuat dari rambut ekor kuda yang disebut yoga. Rebab dimainkan dengan cara digesek menggunakan rangkung yang menggesek dua buah benang senar dengan satu bagian tangan menekan senar sehingga menimbulkan nada. Sajian kesenian Bajidoran tidak jauh berbeda dengan keliningan, sama-sama menggunakan musik gamelan, menggunakan kendang, sinden, juga penari. Penari dalam Bajidoran terbagi menjadi dua istilah. Pertama, penari Jaipong dari grup kesenian yang mengadakan pagelaran Bajidoran. Kedua, adalah Bajidor yang merupakan sebutan untuk orang yang suka berjoget atau disebut juga dengan ngibing dari kalangan penonton. Sang Bajidor biasanya melakukan ngibing di bawah depan panggung area panggung, meminta lagu kepada sinden, kemudian memberikan uang untuk menyawer kepada penyanyi dan ronggeng yang awalnya bernama Keliningan Bajidoran, saat ini dikenal dengan sebutan Bajidoran. Dalam praktiknya, sinden dan penari Jaipong atau disebut juga ronggeng sangat pandai dan juga merayu Bajidor untuk memberikan saweran. Nama Bajidor akan disebut secara berulang dalam sela-sela rangkaian lagu yang dinyanyikan oleh sinden. Selain itu, Bajidor akan dirayu oleh ronggeng dengan melakukan tarian jaipongan, dengan sedikit rayuan, melalui sentuhan tangan dan senyuman kepada Bajidor. Cara tersebut dilakukan agar Bajidor memberikan uang saweran. Seorang Bajidor melakukan saweran dengan cara memberikan saweran 1 per lembar dengan menari bersama ronggeng. Bisa juga dengan memberikan saweran saat sendiri atau sering disebut dengan istilah muncuk. Sekarang, tari Bajidoran akan beralih fungsi, yaitu sebagai tari pergaulan, dan ada pula yang fungsinya bergeser kepada tari tontonan yang sangat baik untuk dinikmati masyarakat. Meski fungsinya bergeser, tetap pada ada masyarakat yang setia menikmati permainan seni Bajidoran. Bang Kaduk Nukahatur. Itulah pembahasan dari kelompok 7 mengenai kesenian Bajidoran. Dari video presentasi ini kami harap audiens dapat memahami dan lebih mengapresiasi kesenian ini. Kesenian Bajidoran harus lebih dekat dengan masyarakat, khususnya kalangan muda sebagai generasi penerus. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyimak video presentasi kami sampai akhir. Sampai jumpa.